Episode 54. Melawan binatang iblis Kerberus berkepala 3. Raugan dahsyat dan mengerikan bergema di seluruh tempat itu. Fei Hung tidak bisa membantu, tetapi menutupi telinganya sedikit. Dia berada di udara di atas pedangnya, mengawasi pergerakan binatang iblis ini. Binatang iblis ini berbentuk anjing raksasa. Itu adalah anjing neraka, dan usianya yang masih muda. Fei Hung telah melawan monster iblis dan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menghadapi Kerberus sebelumnya di alam dewa. Kerberus memiliki sayap dan bisa terbang, dan biasanya memiliki 2 kepala, bahkan ada yang sampai memiliki 5 kepala. Kerberus adalah makhluk mitologi yang berbentuk anjing berkepala 3, monster raksasa setengah manusia dan naga. Kerberus ini sepertinya baru saja lahir, bahkan tidak memiliki sayap. Fei Hung tahu bahwa jika dia tidak membunuh binatang iblis ini, sudah dipastikan dia akan langsung pergi ke kota Tianyun. Fei Hung turun diam-diam dari langit saat dia mengambil pedangnya dan memberikan luka pada binatang iblis itu. Kerberus bereaksi secara mengejutkan terhadap serangan tiba-tiba Fei Hung, berhasil mengangkat cakarnya dan memblokir dengan pedangnya. Kultivasi Fei Hung baru saja pulih dan mencapai tingkat puncak pengumpulan Qi. Tetapi karena esensi kultivasinya adalah esensi dewa, dia bisa melawan para pembudidaya yang setara. Fei Hung berusaha mundur, mengambil jarak dengan binatang iblis itu. Kerberus itu muncul di depannya, membuka 3 mulutnya untuk menggigit Fei Hung. Fei Hung dengan cepat menghindar saat dia mengirim potongan horizontal melalui energi esensi dewa. Tebasan pedang Fei Hung mengenai kembali ke salah satu cakar Kerberus, mencegahnya melukai tubuhnya. Fei Hung menjatuhkan diri lagi dan berpikir tentang bagaimana mengakhiri binatang iblis ini. Dia tidak memiliki kekuatan dewa murni yang dibutuhkan untuk mengeksekusi gerakannya. Jadi dia hanya bisa membentuk serangan pedang dari sedikit esensi dewanya dan melemparkannya. Jika dia meluncurkan gelombang pertama teknik serangan pedang tingkat tinggi, dia akan menghabiskan energinya sepenuhnya dan menjadi lemah untuk sementara waktu, membuat binatang iblis itu untuk membunuhnya. Kerberus melemparkan auranya, mencoba mengunci Fei Hung di dalamnya. Kerberus muncul di depan Fei Hung lagi, kali ini melemparkan serangan cakar. Karena Fei Hung terganggu oleh pikiran tentang apa yang harus dia lakukan, ia bereaksi terlambat dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Meski berhasil mematahkan aura yang memenjarakannya dengan melancarkan serangan dari lautan jiwanya, cakar Kerberus masih menancap di bagian lengan kirinya, membuatnya terluka parah. Darah mengalir dari lengannya, menodai seluruh jubahnya. Lukanya boleh sembuh perlahan dalam beberapa detik. Fei Hung tahu bahwa ini berkat penyembuhan bunga teratai biru di dalam hatinya. Tetapi yang aneh baginya adalah bahwa vitalitas ini sangat lemah dan akan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan lengannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus berurusan dengan Kerberus terlebih dahulu. Fei Hung mencoba untuk terus menyerang Kerberus, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melukainya terlalu banyak dan itu akan memakan waktu. Kerberus terus menghindar dan memblokir terhadap hampir semua serangannya. Tidak ada gunanya menyerang terus untuk membunuh binatang iblis itu. Itu hanya akan membuang energinya. Tiba-tiba, Fei Hung teringat serangan rahasia dan satu-satunya teknik yang akan dia gunakan dalam kondisinya saat ini. Satu-satunya kelemahan teknik ini akan menguras seluruh kekuatannya, membuatnya lemah, dan membuatnya sulit untuk terus membela diri dari serangan Kerberus jika dia gagal membunuhnya dalam satu serangan. Aku harus menggunakan teknik itu. Fei Hung bergerak cepat di sekitar Kerberus sambil menghindari cakarannya atau gigi tajamnya. Dia mengatupkan giginya saat dia merasakan sakit di lengan kirinya, tapi dia berusaha untuk tetap bertahan. Begitu Kerberus menunjukkan celah, Fei Hung menunjuk ke tempat bagian tubuh Kerberus. Itu adalah bagian belakang di kaki kirinya. Luka yang dalam dan potongan daging dan kulit terbang dari tubuh Kerberus memaksanya mengeluarkan raungan yang menggelegar. Fei Hung tidak berhenti menyerang.
ketika dia kembali mengeksekusi serangan berikutnya. Fei Hung tiba-tiba muncul di tengah-tengah kepalanya yang mengaum, menebas keras dengan pedangnya, membelahnya menjadi dua dan membunuh salah satu dari 3 kepala Kerberus. Binatang iblis itu beraung keras saat merasakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh Fei Hung dengan pedangnya. Binatang iblis itu melemparkan cakarnya ke arah Fei Hung untuk membunuhnya. Dia nyaris tidak berhasil menghindari cakaran amukan Kerberus, menerima sedikit goresan di kulitnya. Bagaimana dia bisa menjanjikan kesempatan untuk terus menyerang binatang itu ketika dalam keadaan mengamuk? Fei Hung menghilang dari tempatnya dan langsung terbang di belakang Kerberus, tepat di sebelah kaki kanannya. Dia menebas secara diagonal di kaki kanan Kerberus dan memotongnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul kembali di sisi kiri Kerberus, memotong kaki kiri depan. Wow! Kerberus menjerit mengerikan saat darah dan dagingnya berterbangan di sekitarnya. Ekornya mencoba meraih Fei Hung, tetapi pada saat mencapai bagian kiri tubuhnya, Fei Hung tidak lagi di sana. Fei Hung berteleportasi ke sisi kanan, memotong kaki depan kanannya dengan pedangnya, menyebabkan Kerberus jatuh ke tanah karena dia tidak punya apa-apa untuk bersandar. Jika seseorang menonton dari atas langit, mereka dapat melihat bahwa pola serangan Fei Hung membentuk pola bintang yang memiliki 5 sudut. Mari kita selesaikan ini dengan kematianmu. Fei Hung mendengus kelelahan saat dia berdiri di atas binatang iblis itu. Fei Hung meluncurkan serangan terakhir yang berisi 7 serangan berturut-turut dengan sebuah kekuatan dewa yang tersisa ke arah tubuh Kerberus dan berhasil membuat lubang besar di bagian tengah tubuhnya, sambil menghancurkan organ internalnya, mengambil nyawanya secara instan. Kerberus meraung lemah untuk terakhir kalinya sebelum kematiannya. Fei Hung tersentak saat dia melemparkan dirinya ke tanah. Dia berasa bahwa dia akan pingsan, jadi dia tidak ragu-ragu dan memasuki dunia kecilnya untuk pulih dan menghindari diganggu oleh binatang iblis manapun. Sebuah inti transparan yang tidak terlalu mencolok jatuh ke lantai. Ini adalah dunia kecil di dantiannya. Di luar, tergeletak tubuh yang hancur dan berdarah dari binatang iblis yang seharusnya tidak muncul di alam bawah. Fei Hung terengah-engah saat dia berbaring di atas rumput di dunia kecilnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang. Semua energinya terkuras oleh gerakan serangan yang dia buat untuk membunuh Kerberus pada serangan terakhir. Setelah beberapa helaan nafas, Fei Hung berhasil duduk dan bersandar di pohon di sampingnya. Dia lalu meminum pil spiritual untuk mengisi kembali energinya dan dengan cepat menyembuhkan luka mengerikan di lengan kirinya. 1 batang dupa kemudian, energinya dipulihkan menjadi lebih dari 20%. Dan luka di lengannya berhenti berdarah.